Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan membahas mengenai pendekatan dan teknik dari bimbingan dan konseling belajar. Adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama ada Teh Sabina, saya sendiri sebagai moderator, Cynthia Sapitri, dan juga Teh Silpi. Pendekatan dalam bimbingan dan konseling belajar. Menurut Samsudin, pelayanan bimbingan belajar perlu dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan-pendekatan tertentu. Ada dua pendekatan dalam layanan bimbingan belajar. Yang pertama ada pendekatan direktif, yang kedua ada pendekatan non-direktif. Yang pertama, pendekatan direktif. Pendekatan direktif adalah suatu proses pendekatan yang mana yang akan menjadi pusatnya. Yang menjadi pusatnya yaitu adalah konselor. Pendekatan layanan bimbingan belajar dikenal juga sebagai bimbingan yang bersifat counselor centered atau berfokus kepada konselor. Sifat tersebut ditunjukkan konselor yang memegang peranan utama dalam proses interaksi layanan bimbingan. Nah, konselor yang berusaha mencari ditemukannya permasalahan yang dialami oleh konseli. Nah, kemudian konselor mencari alternatif terbaik bagi pemecahannya. Konseli hanya dapat menerima dan mengikuti arahan yang disarankan oleh konselor. Nah, konselor di sini sangat bertanggung jawab atas pelaksanaan bimbingan tersebut dan konseli sangat bergantung kepada konselor. Nah, sistem pendekatan layanan direktif ini terutama yang dianut oleh kaum psikoanalisis yang berasumsi bahwa pembimbing harus lebih mampu daripada klien yang bermasalah. Nah, yang mungkin kemampuan berpikir rasionalnya sedang mengalami gangguan. Karena itulah konseli perlu memperoleh bimbingan. Williamson mengungkapkan beberapa alasan dilakukannya pendekatan ini. Ya, antara lain yaitu yang pertama, anak yang belum matang mendiagnosis sendiri sulit untuk memecahkan masalah yang dihadapinya tanpa bertanya kepada pihak lain. Terus yang kedua, anak yang berkesulitan walaupun telah diberikan arahan untuk melakukan sesuatu agar dapat mengatasi masalahnya, tetap saja tidak berani melakukannya. Yang ketiga yaitu mungkin ada masalah yang berat untuk dipecahkan oleh anak tanpa bantuan orang lain. Yang kedua ada pendekatan non-direktif. Pendekatan non-direktif adalah suatu proses pendekatan yang menjadi pusatnya itu adalah konseli. Nah, pendekatan ini dikenal juga sebagai layanan bimbingan yang bersifat silent-centered atau berfokus kepada klien atau konseli. Sifat tersebut menunjukkan bahwa konseli diberikan peranan penting dalam bidang interaksi layanan bimbingan. Nah, konselor hanya bertugas untuk menciptakan situasi yang memungkinkan konseli untuk mencoba mencari dan menemukan inti permasalahan yang dialami oleh konseli dan alternatif terbaik baginya untuk mengatasi masalahnya. Nah, konselor itu hanya perlu berbicara seperlunya sehingga konselor harus bisa memantik atau merangsang konseli untuk berbicara lebih bersemangat lagi. Nah, dan kembali dan terus berusaha hingga mencapai taraf pemecahan masalah yang diharapkan. Nah, menurut Charles Rogers mengungkapkan beberapa alasan dilakukannya pendekatan ini. Yang pertama, tiap individu mempunyai kemampuan yang besar untuk menyesuaikan diri serta mempunyai dorongan yang kuat untuk berdiri sendiri. Nah, yang kedua yaitu konselor hanya sebagai pengantar dan membantu konseli dalam menciptakan suasana damai. Nah, jika ditinjau dari segi landasan teoritis dan pelaksanaannya di dalam praktek, keduanya mempunyai kelemahan dan kekuatannya masing-masing. Nah, untuk pendekatan direktif yaitu kebaikannya atau kelebihannya itu mungkin lebih terarah, waktunya akan lebih singkat dan hasil yang dapat sesuai dengan harapan oleh konselor dan sesuai harapannya. Terus kelemahannya dari direktif ini mungkin akan kurang demokratis serta mungkin penerimaan saran-sarannya oleh konseli tanpa dipahami dan didasarinya. Nah, sedangkan pendekatan non direktif ini kekuatannya itu kayak memang memajukan paham dan pandangan serta cara hidup demokratis. Nah, kelemahan dari pendekatan non direktif ini adalah kayak memakan waktu yang lebih lama dan hasil-hasil alternatif pemecahannya boleh jadi tidak selalu selaras dengan apa yang diharapkan oleh konselor dan orang dewasa normal pada umumnya.
Baik, materi selanjutnya mengenai teknik-teknik dalam bimbingan konseling belajar. Yang pertama ada bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok dapat diartikan sebagai upaya bimbingan yang dilakukan melalui situasi, proses, dan kegiatan kelompok. Sasaran bimbingan kelompok adalah individu-individu dalam suatu kelompok agar individu yang diberikan bimbingan mendapatkan pemahaman diri, pengarahan diri, dan perwujudan diri menuju perkembangan yang optimal. Keunggulan dari pelaksanaan bimbingan kelompok yang pertama adalah bimbingan kelompok bersifat lebih efektif dan efisien. Dan yang kedua, pelaksanaan bimbingan kelompok akan mendorong terjadinya pertukaran pengalaman-pengalaman antara anggota dalam kelompok. Beberapa teknik pelaksanaan yang dapat digunakan dalam bimbingan kelompok adalah yang pertama, pemberian informasi melalui kegiatan mengajar atau regular academic classes, atau informasi melalui ceramah kelas atau upacara sekolah, berdialog atau berdiskusi dengan kelompok anak, serta informasi melalui media sekolah atau mading. Yang kedua, pengajaran remedial merupakan suatu usaha pembimbing untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam menguasai pelajaran tertentu, terutama yang tidak dapat diatasi secara klasikal. Yang ketiga, yakni homeroom program. Suatu program kegiatan yang dilaksanakan dengan tujuan agar guru dapat mengenal lebih siswanya dan dapat membantu dalam pencapaian pemahaman diri. Kegiatan ini dilakukan di dalam kelas dalam bentuk pertemuan antara guru dan murid di luar jam pelajaran. Dengan kata lain, homeroom adalah membuat suasana kelas lebih seperti di rumah, dan dalam kegiatan ini diadakan tanya jawab, menampung pendapat, merencanakan suatu kegiatan, dan lainnya. Yang keempat, ada karya wisata. Selain berfungsi sebagai kegiatan rekreasi atau sebagai metode mengajar, karya wisata juga berfungsi sebagai salah satu cara dalam bimbingan kelompok. Kegiatan karya wisata berkaitan dengan kegiatan mendapatkan informasi. Karena pada kegiatan karya wisata berlangsung, secara langsung siswa dapat meninjau objek-objek menarik dan mereka mendapatkan informasi yang lebih baik dari objek itu. Selain itu juga, siswa juga mendapatkan kesempatan untuk memperoleh penyesuaian dalam kehidupan kelompok, serta dapat mengembangkan bakat dan cita-citanya. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan mengunjungi tempat-tempat tertentu sebagai sumber informasi. Yang kelima ada diskusi atau sharing. Diskusi merupakan suatu cara yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk memecahkan masalah bersama-sama. Setiap siswa memiliki kesempatan untuk menyumbangkan pikiran masing-masing dalam memecahkan masalah-masalah belajar yang dialaminya. Selanjutnya, nomor 6, ada organisasi siswa atau kegiatan kelompok siswa atau kegiatan kelompok baik dalam lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Merupakan salah satu cara dalam bimbingan kelompok yang dapat diselesaikan. Dalam organisasi, siswa mendapatkan kesempatan untuk mengenal berbagai aspek kehidupan sosial. Siswa juga dapat mengembangkan bakat kepemimpinannya, memupuk rasa tanggung jawab dan harga diri. Yang ketujuh, ada sosiodrama. Sosiodrama dapat berupa bermain peran, yang kemudian dilanjutkan dengan diskusi tentang pemecahan masalah individu atau kelompok tersebut. Dan yang terakhir, ada psikodrama. Psikodrama adalah teknik untuk memecahkan masalah psikis yang dialami oleh individu. Yang kedua, teknik selanjutnya yang dapat digunakan adalah konseling individual. Konseling ini merupakan salah satu cara pemberian bantuan secara perorangan dan pelaksanaannya dilakukan secara tatap muka atau secara langsung dengan konseling. Dalam konteks bimbingan dan konseling belajar, konseling individu ini dapat menggunakan beberapa pendekatan. Yang pertama ada directive counseling. Directive counseling ini adalah teknik konseling di mana yang paling berperan yaitu konselor. Konselor mengarahkan klien sesuai dengan masalahnya. Dengan pendekatan ini, proses konseling yang paling berperan adalah konselor. Dalam hal ini juga,
konselor lebih banyak mengambil inisiatif dalam proses konseling, sehingga konseli tinggal menerima apa yang dikemukakan oleh konselor. Yang kedua, non-directive counseling merupakan kebalikan dari directive counseling, karena yang memegang peranan penting adalah konseli, atau dengan kata lain, seseorang yang memiliki masalah dan bukan konselor. Oleh karena itu, dalam proses konseling ini, aktivitas sebagian besar diletakkan di pundak konseli yang memecahkan masalahnya sendiri dengan bimbingan dari konselor. Dan yang terakhir ada electatic counseling, merupakan campuran dari kedua teknik di atas. Dengan demikian, dalam teknik campuran ini, seorang konselor menggunakan pendekatan langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Bimbingan klasikal adalah layanan dasar yang dimana si konselor ini dituntut untuk bisa berinteraksi dengan si konseli secara tatap muka. Tujuannya yaitu pertama merencanakan kegiatan penyelesaian, studi perkembangan karir, kehidupannya di masa yang akan datang. Yang selanjutnya adalah mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh si konseli. Selanjutnya adalah dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan, pendidikan dan lingkungan masyarakat dengan baik, serta mempunyai hubungan pertemanan yang baik. Fungsi bimbingan klasikal yang pertama itu adalah dapat terjadinya interaksi sehingga saling mengenal nih antara guru bimbingan dan konseling atau si konselor dengan si konseli atau peserta didik. Yang kedua itu adalah dapat terjalinnya nih hubungan emosional antara si konselor dengan si konseli, sehingga akan terciptanya hubungan-hubungan yang bersifat mendidik dan membimbing. Selanjutnya adalah dapat terciptanya keteladanan dari guru bimbingan dan konseling bagi peserta didik yang dapat berpengaruh terhadap perubahan-perubahan sikap dan perilaku lebih baik pada peserta didik. Yang selanjutnya adalah dapat menjadi wadah nih adanya media terjadi komunikasi langsung antara guru bimbingan dan konseling dengan si peserta didik. Khusus bagi peserta didik dapat menyampaikan masalah apa sih gitu yang sedang dirasakan meskipun atau permasalahan yang berada di kelas. Selanjutnya adalah dapat terjadinya kesempatan bagi guru bimbingan dan konseling melakukan tatap muka, wawancara, observasi terhadap kondisi peserta didik dan suasana belajar di kelas. Yang terakhir adalah sebagai upaya pemahaman terhadap peserta didik dan upaya pencegahan atau intervensi, penyembuhan, perbaikan, pemeliharaan, dan pengembangan pikiran dan kehendak serta perilaku peserta didik. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.